Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu sumber menarik, bab 6 dari buku Effortless. Anda pernah nggak sih ngerasa ada proyek penting tapi kok kayaknya nggak kelar-kelar? Diperbaiki terus, diubah lagi, kayak nggak ada ujungnya gitu. Ya. Itu sering terjadi ya? Nah, bab ini membahas satu hal krusial. Pentingnya mendefinisikan selesai itu sejak awal. Sebelum kita mulai malah, kita coba bongkar ya, kenapa ini penting banget. Betul. Konsepnya kedengarannya simple ya, tapi dampaknya tuh luar biasa loh. Tanpa garis finish yang jelas ya, sebuah proyek bisa jalan terus tanpa arah. Sumber ini pakai contoh sejarah yang, wah, dramatis banget untuk gambarin bahayanya kalau selesai itu nggak jelas. Iya bener, kita dibawa ke Swedia abad ke-17. Kisah kapal perang Vasa yang megah itu. Rajanya, Gustav II Adolphus, ambisinya besar banget, mau kapal perang terkuat di Baltik. Proyek dimulai, sumber daya banyak, tapi nah ini masalahnya, rajanya ini nggak di lokasi, kan terus-terusan aja gitu ngubah visinya. Awalnya gimana rencananya? Awalnya kapal itu panjangnya sekitar 108 kaki, 32 meriam. Tiba-tiba raja minta lebih panjang, jadi 135 kaki. Padahal kayu udah dipotong. Terus jumlah meriamnya, waduh bengkak jadi 64 meriam berat di 2 dek. Belum lagi minta tambahan ratusan patung ukiran mewah belakangan. Kebayang nggak tuh tekanannya? Wah, kebayang sih, tekanannya pasti besar banget. Sampai pembuat kapal utamanya, si Henrik Heibertsen itu, katanya sakit terus meninggal. Banyak yang duga ya karena stres itu, perubahan nggak berhenti-henti. Penggantinya, ia mewarisi proyek yang speknya goyang terus. Ini bukan cuma soal ambisi, tapi ya itu tadi, ketidakjelasan kapan kapal ini dianggap cukup. Cukup bagus, cukup kuat, cukup selesai. Mereka kayak bangun sesuatu, tapi cetak birunya ganti-ganti terus ya. Persis, nggak ada patokan final yang stabil. Dan puncaknya, ya ampun, tragis. 10 Agustus 1628, Vasa mulai pelayaran perdananya. Meriah banget, tapi baru jalan kurang dari 1 mil, kena angin sedikit, langsung olen parah. Air masuk lewat lubang meriam di dek bawah yang dibuka buat salut. Oh, dibuka ya lubangnya. Iya, dibuka buat tembakan penghormatan gitu. Dalam hitungan menit aja, kapal kebanggaan itu tenggelam. Di depan mata orang banyak yang nonton dari pelabuhan. Sekitar 53 awak meninggal. Gagal total. Gara-gara definisi selesai yang diobrak-abrik terus. Hasilnya desain nggak stabil, nggak diuji bener. Kisah Fasa ini, bukan cuma cerita lama ya. Ini studi kasus sempurna lah soal apa yang terjadi kalau kita gagal mentuin garis finish. Prinsip inti bab ini kan mustahil capai tujuan kalau targetnya gerak terus, atau malah nggak pernah jelas dari awal. Mungkin awalnya kita mikir, perbaikan dikit-dikit bikin lebih bagus. Iya kan? Perfeksionis gitu. Tapi ada titiknya tuh. Titik di mana usaha tambahan itu nggak nambah nilai signifikan lagi, malah bisa merusak. Kita masuk ke yang namanya hukum imbal hasil menurun, Law of Diminishing Returns. Nah, ini nih yang menarik. Kita sering kejebak di sini ya. Antara pengen sempurna, atau mungkin takut dibilang belum cukup bagus. Jadi diutak-atik terus, padahal mungkin udah lewat titik optimalnya. Sumber ini kasih definisi selesai yang praktis banget nih. Selesai itu titik tepat sebelum usaha yang kita keluarin mulai lebih besar daripada hasil atau nilai tambah yang kita dapat. Nah, itu dia. Mengenali momen itu penting banget, biar energi kita nggak sia-sia. Berarti ini bukan soal males atau bikin asal jadi ya? Bukan itu. Ini soal efektivitas. Tahu kapan harus bilang cukup, berhenti ngutak-ngatik, terus lanjut ke hal lain. Hukum imbal hasil menurun itu benaran ada. Lewat titik tertentu, tiap jam tambahan yang kita kasih ke proyek itu hasilnya makin kecil. Malah bisa negatif kalau kita malah ngerusak yang udah bagus. Oke. Jadi gimana cara praktisnya nih? Apalagi kalau proyeknya agak subjektif ya, kayak nulis laporan, desain gitu. Kan nggak sejelas bikin kapal mungkin. Nah, sumbernya ngasih langkah konkret. Pertama, sebelum mulai, paksa diri kita definisikan selesai itu kayak apa. Spesifik, terukur, kriteria minimalnya apa, hasil akhir yang cukup baik itu bentuknya gimana. Bisa checklist, jumlah revisi maksimal, atau mungkin batas waktu aja. Ditulis gitu ya? Iya, ditulis kalau perlu. Biar jelas. Kedua, ini yang seringnya paling susah. Begitu kriteria itu tercapai, ya udah, berhenti. Disiplin.
Jangan tergoda, satu perbaikan kecil lagi deh, yang nggak ada habisnya. Nulis kriteria di awal itu kayaknya kuncinya ya. Biar nggak gampang goyah di tengah jalan cuma karena dorongan sesaat. Ini memaksa kita mikir jernih di depan. Oke, jadi tantangan nih buat Anda yang dengerin, coba pikirin satu proyek penting yang lagi dikerjain atau mau dimulai. Definisi selesainya yang jelas dan terukur buat proyek itu kayak gimana? Tepat sekali. Mendefinisikan selesai di depan itu bukan cuma soal manajemen waktu, tapi soal visi yang jernih dan keberanian bilang cukup. Ini membebaskan kita dari siklus perbaikan tanpa akhir yang capek banget dan seringnya malah kontraproduktif. Jadi, kesimpulannya, mendefinisikan selesai itu strategi cerdas ya, buat mastiin usaha kita ngasih hasil maksimal sebelum kita kejebak di zona imbal hasil yang menurun itu. Ini cara buat benar-benar menyelesaikan hal penting, bukan cuma ngerjain tanpa henti. Seberapa sering, ya mungkin tanpa sadar, kita jadi kayak Raja Gustaf tuh di kerjaan kita sendiri. Gonta-ganti target, nambahin kerumitan yang nggak perlu, bikin tugas penting jadi jauh lebih susah dari seharusnya. Hanya karena kita nggak pernah benar-benar mutusin selesai itu kayak gimana sih bentuknya? Pertanyaan ini bagus kayaknya buat kita renungkan masing-masing.